Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nahda dengan NIM 2202050666. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume benda dalam bidang lempengan, cakram, dan cincin. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke lempengan, cakram, dan cincin dengan metode lempengan, cakram, dan cincin, jadi volume benda dalam bidang kita biasanya menghitungnya dengan volume sama dengan alas kali tinggi. Kalau di balok, untuk menghitung volumenya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar itu kan suatu luas dari persegi panjang dan dikali dengan tinggi. Maka dapat kita simpulkan bahwa volume itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Kemudian cari delta V untuk menghitung volume benda dalam bidang lempengan, cakram, dan cincin. Kenapa ada metode lempengan, cakram, dan cincin? Ternyata suatu bidang ataupun suatu benda terkadang gambarnya itu tidak khusus nih teman-teman. Bagaimana jika suatu gambarnya berbentuk seperti ini? Bagaimana menghitung volume dari benda ini? Kita harus mengilustrasikan ada putaran-putaran yang terjadi di sini, sehingga kita dapat menghitung volumenya. Semakin banyak putaran-putaran yang terjadi, maka akan semakin dekat dengan hasil atau semakin dekat dengan jawaban volume si benda tersebut. Jadi itulah gunanya kita mempelajari volume benda dalam bidang lempengan, cakram, dan cincin. Jadi di sini saya ada buat cari delta V untuk menghitung volume benda dalam bidang lempengan, cakram, dan cincin. Ternyata kita harus cari delta V dulu nih, karena kita tidak bisa buat langsung dengan integral tentu. Kita perlu delta V-nya, ketebalannya. Nah, karena berbicara tentang volume, kita berbicara tentang ketebalan. Sekarang delta V ekuivalen V Y kuadrat kali delta X. Bagaimana cara kita membuatnya untuk sama dengan? Kita buat V sama dengan kita tambahkan integral tentu yang berfungsi untuk menyamadengankan si ekuivalen. Jadi V sama dengan integral A sampai B dari Y kuadrat dx. Ini untuk rumus mengelilingi sumbu X. Jika ada satu soal yang dibilangnya mengelilingi sumbu X itu gini, dia mengelilingi di sumbu X. Artinya gambarnya misal ada di sini. Jadi dia mengelilingi semuanya di sumbu X. Dan untuk yang di bawah ini adalah rumus dari yang mengelilingi sumbu Y. Artinya seperti ini, ada kurva dan mengelilingi sumbu Y. Maka dia seperti ini, lebih kurang. Ini rumusnya. Jadi rumus untuk yang mengelilingi sumbu X dan untuk mengelilingi sumbu Y. Baik, pertama kita masuk ke metode cakram. Metode cakram, langsung saja masuk ke contoh soal biar lebih paham apa nanti perbedaan metode cakram, cincin, dan lempengan. Jadi metode cakram, carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X sumbu X dan garis X sama dengan Y mengelilingi sumbu X. Di sini dia bilang mengelilingi sumbu X. Artinya kita ibaratkan mengelilingi, ada ilustrasi di sini teman-teman. Karena mengelilingi sumbu X dan yang rumus mengelilingi sumbu X itu V sama dengan integral A sampai B Y kuadrat dx, kita masukkan V sama dengan integral A sampai B Y kuadrat dx. Oh maaf, sebelum ini kita cari dulu si delta V ya. Delta V ekuivalen V Y kuadrat delta X. Delta V ekuivalen V Y kuadrat, nilai Y itu akar X kuadrat delta X. Delta V ekuivalen V akar X
dikuadratkan itu jadi X kali delta X. Kemudian setelah kita dapat ini, kita baru bisa mencari volumenya. Bagaimana ini bisa sama dengan seperti yang saya bilang tadi, untuk ekuivalen ini bisa berubah menjadi sama dengan, maka kita harus menambahkan integral A sampai B dari Y kuadrat dx. V sama dengan integral A sampai B Y kuadrat X dx. Dah, sekarang kita integralkan. V sama dengan integral dari X itu 1/2 X kuadrat. Oh maaf, batasnya ini 4. Ini kita bisa ubah 0 sampai 4. Karena ini diketahui dan garis X-nya sama dengan 4. Jadi di sini 0,4. Sekarang kita substitusi 4-nya ke X dan 0-nya ke X, sehingga menghasilkan V sama dengan setengah kali 4 kuadrat dikurang setengah dikali 0 kuadrat. V sama dengan setengah 4 kuadrat 16 dikurang setengah kali 0. V sama dengan 16 bagi 2 dikurang 0 bagi 2. V sama dengan, maaf di sini ada V ya, V-nya ketinggalan karena di sini ada V. V 16 bagi 2 8 dikurang 0. V sama dengan V 8. Inilah jawaban dari volume kurva tersebut.